Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Auliadi Putri dari kelas 10 MIA 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang ada di mapel Bahasa Indonesia tentang teks negosiasi. Teks negosiasi itu berasal dari kata serapan bahasa Inggris yang artinya merundingkan atau bermusyawarah. Tujuan dari teks negosiasi adalah ingin mencapai kesepakatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Ciri-ciri dari teks negosiasi adalah: yang pertama, saling menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, mengarah pada tujuan yang sama. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan. Yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian. Dan yang kelima, mencapai keputusan yang saling menguntungkan. Yang kedua, cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Yang pertama, menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama, kedua pihak bersedia untuk berkompromi. Yang kedua, kedua pihak tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak bersifat praktis dan dapat dilakukan. Yang keempat, mempunyai alasan yang kuat dan dapat mempengaruhi orang lain. Yang kedua, menggunakan alasan yang tepat untuk melaksanakan pengajuan atau penawaran di dalam teks negosiasi. Yang pertama, harus ada konflik yang harus diselesaikan. Yang kedua, adanya ketergantungan antara satu sama lain di antara kelompok. Yang ketiga, sarana yang dituju. Yang keempat, adanya masalah dalam negosiasi. Yang keempat, adanya kesamaan tema dalam masalah negosiasi. Yang kelima, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Yang keenam, mencari keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang ketujuh, harus ada ide yang harus disampaikan kepada kedua belah pihak. Yang kedelapan, adanya alasan untuk tidak mau dikalahkan dan tidak mau ditindas ataupun dipaksa. Yang ketiga, menyajikan pola penyajian teks dalam negosiasi. Dalam penyajian teks negosiasi dalam bentuk lisan ada 3 pembentukan penyajian. Yang pertama, dialog. Yang kedua, narasi. Yang ketiga, yaitu penggabungan antara narasi dan dialog. Adapun selain penyajian teks negosiasi dalam bentuk lisan, ada juga pola penyajian negosiasi dalam bentuk tertulis. Seperti surat penawaran, berfungsi untuk memperkenalkan produk, promosi, mencari keuntungan, mencari pelanggan. Selanjutnya yaitu C, menganalisis teks negosiasi. Yang pertama, menentukan struktur teks negosiasi. Adapun berupa orientasi, yaitu seperti pembukaan. Yang kedua, pengajuan berisi tentang pertanyaan. Yang ketiga, yaitu penawaran, berisi tentang jumlah barang dan jasa yang tersedia. Dan yang keempat, yaitu persetujuan, berisi mengenai tentang perjanjian antara kedua belah pihak. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur dalam teks negosiasi seperti kop, nomor surat, lampiran, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Salah satu kaidah dalam surat teks negosiasi adalah kalimat persuasif. Tujuan dari kalimat teks negosiasi adalah untuk meminta, mengajak, atau menghimbau orang yang membaca untuk mengikuti keinginan si penulis. Yang keempat, menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, yaitu menentukan solusi dan penawaran. Serta yang kelima, yaitu menentukan model kesepakatan. Yang kelima, menyusun teks negosiasi tulis dalam bentuk narasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang menarik.
Yang kedua, menuliskan rincian barang yang ditawarkan. Yang ketiga, membuat rekomendasi barang. Yang keempat, menentukan jaminan harga, cara pengiriman, dan penyerahan barang. Yang kelima, membuat potongan harga yang menarik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.